teman-teman saya ngajakin mancing gitu Mas. Mancing. Nah ketika udah apa Kailnya kail nyangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Double J. Oke, karena kita ngonten lagi di akhir bulan, Yaitu bulan Desember. Iya. Maka dari itu kita akan membahas suatu kebiasaan yang sering terjadi di akhir tahun, Mas. Nah, seperti apa keseruan-keseruan di cerita kami di akhir tahun, tepatnya di bulan Desember itu. Iya. Maka teruslah tonton Double J sampai akhir video. Akhir hayat. Nah, nggak boleh gitu Mas. Nggak boleh gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Kebiasaan atau tragedi sih, Mas? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sih. Nah, Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. nggak boleh. Konten asik. Hal yang sering terjadi, Mas, ketika akhir tahun itu biasanya apa ya, kira Mas? Lebih tepatnya sering tiap akhir tahun itu musim penghujan Mas. Musim penghujan. Wah, Itu Mas. biasanya kalau kita di musim penghujan seperti saat ini, Mas, apa ya kenangan-kenangan kita ketika musim penghujan? Nah itu mungkin para penonton setia Double J Ya, Mas Mbak. sering kali di akhir bulan Desember tepatnya mungkin ada kebiasaan yang paling utama Mas, yang sering dilakukan para kaum Adam Ketika hujan-hujan. Iya. Pasti Bersemedi. Nah, itu suatu hal yang sangat lumrah Mas. Lumrah, Mas. Sangat lumrah karena para kaum Adam membutuhkan kehangatan. Maksudnya itu berselimut ketika di dalam suatu hawa yang dingin. Nah, ya, betul. berselimut. Dan ketika hujan-hujan, Mas, itu identik dengan mengenang sesuatu yang sudah terjadi, mengenang masa lalu. Seperti halnya Ketika kita mengingat dengan rintik-rintik hujan, itu akan menambah dramatisir ya perasaan kita. menambah kejantanan Anda mungkin. Kejantanan kita dilatih secara terus-menerus dengan cara senam pagi di senam pagi. Oke. Itu sangat berbahaya sekali ya. Dan ketika hujan-hujan, Mas, wah ini saya teringat, Mas. Dulu ketika saya masih bocil ya, Mas. Masih bocil. Iya. Itu ketika hujan seperti saat ini selalu ngetime di Iya. salah satu pohon mangga. Ngapain itu Mas? Bukan mangga dua. Kenapa Mas? Tapi mangga yang banyak sekali. Oh. Ya, karena itu menanti jatuhnya pohon mangga. Kenapa baunya dinanti Mas? Menanti jatuhnya Mangganya. Mangga. Ya, itu bersama teman-teman, Mas. Wah, langsung ada suara buk, langsung kita balapan. Siapa yang cepat dia dapat. Kenapa Anda nggak inisiatif untuk memanjat pohon terus mengambilnya Mas? Wah, memanjat pohon itu bukan keahlian saya, Mas. Itu keahlian saya ketika saya sudah berubah menjadi Iron Man. Oh, ya. Gitu. Sung Disensor ya. Disensor. Iya. Terus kira-kira apa lagi, Mas? Salah satunya musim hujan ya Mas. Iya. Itu biasanya lagi para kaum Adam juga itu biasanya melakukan aktivitas mancing Mas. Mancing. Itu yang sering terjadi ketika musim penghujan. Oke. Mancing. Hal unik apa yang Anda ketahui ketika mancing, Mas? Hal unik ya Mas, dari pengalaman saya Mas. Itu ketika waktu SMA. Saya diajak para teman-teman saya ngajakin mancing gitu Mas. Mancing. Nah, ketika udah Kailnya kail nyangkut. enggak Mas, beda. Ketika kailnya udah dilempar ya, nunggu berjam-jam sampai berhari-hari. Nganu udah di penjaga kali selanjutnya di next level. Maka dari itu Mas, udah gunung kudaki, laut kuseberangi, tapi hasilnya tidak ada Mas. Itu yang menjadi untuk melatih perjuangan kesabaran gitu Mas. Nah, gitu.
membahas soal mancing, Mas. Saya juga suka mancing pada saat itu. Suka mancing juga. Suka mancing terutama ketika ada orang-orang yang mungkin usil ya, Mas. Saya juga suka mancing. Usil. Ya. Dalam hal apa itu? Dalam hal pokoknya mancing emosi ya. Mungkin para pemirsa setia Double J banyak kenangan-kenangan ketika mancing ya. Mungkin bisa komentar di kolom di bawah ini. Tapi jujur saja, Mas, aslinya saya nggak suka mancing, Mas. Soalnya kenapa, Mas? Penuh dengan kegabutan, Mas. Penuh dengan kegabutan. Jadi seolah-olah nggak ada kerjaan. Banyak kali. Betul, Mas. Kenapa nggak ngopi? Atau mencari inspirasi? Nah, betul. Bagus. Ke tempat yang lebih ada sensasinya gitu. Kenapa harus mancing gitu? Kenapa harus berbicara dengan Nemo? Nah, tapi ini menurut pembahasan menurut kita berdua ya, bukan sesuai apa yang kalian alami mungkin. Ya mungkin ada yang suka. Tapi dari saya pribadi kurang suka. Kalau saya mungkin nggak terlalu suka ya, cuman pernah gitu aja. Iya, saya juga pernah. Terus selanjutnya, Mas, apa, Mas? Ketika akhir tahun ini, Mas, biasanya ada yang namanya perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru. Nah, itu biasanya gimana, Mas? Kalau sampean perayaannya? Perayaan paling berkesan dalam hidup saya ya, Mas. Itu waktu ketika masih SMP lah, Mas. SMP. Nah, jadi waktu itu mulai tumbuh benih-benih dalam hidup saya. Saya benih-benih. Beda lagi, Mas. Itu belum itu, Mas. Belum ya. Tapi ada yang sudah loh, Mas. Mas itu gimana? Ada sebuah kasus benih kecebong seorang laki-laki itu bisa jadi ya, Pak. Dengan cara memancing ya, memancing. Jadi bisa. Oke lah. Itu ada kasus itu sangat. Lanjut ya, Mas, ceritanya, Mas. Oke. Jadi waktu ketika SMP waktu itu saya sudah tumbuh benih-benih perbucinan lagi. Nah, dan waktu itu kelas 2 mungkin ya, Mas. Kelas 2 sebenarnya ini jujur ini merupakan aib saya, Mas. Tapi gak apa-apa demi konten. Penggemar setia. Oke, lanjut. Nah, waktu itu ada salah satu cewek yang suka dengan saya. Oke, nah dengan kegabutan saya dan dia juga merupakan salah satu cewek yang bisa dikatakan solihah, sopan santun, budi pekerti. Karena waktu itu saya dengan kepolosan saya, dengan saya kan sangat berbudi pekerti. Jadi saya inisiatif melaksanakan tahun baru dengan cara lewat teleponan. Jadi dari habis isya sampai waktu tahun baru dimulai itu belum teleponan, Mas. Jadi zaman dulu kan belum ada WA ya, Mas. Jadi sudah ada kalau nggak salah kelas 2 SMP udah ada BBM. Nah, ya. Jadi waktu itu BBM-an, cecetan dengan romantis. Nah, jadi sampai ujung waktunya tiba awal tahun merayakan dengan cara ujung tombak mungkin. Tombak Anda, Mas. Itu melaksanakan ritual teleponan. Tak kira ritual mantap. Beda lagi, Mas. Mungkin kalau Anda mungkin dengan cara melakukan VC gitu, Mas. Ya itu. Kenapa juga, Mas? Itu setiap kali ada peringatan atau perayaan tahun baru, kenapa memes di Facebook rata-rata itu jual nanas, Mas? Jual gitu, Mas. Jadi nggak tahu ini, Mas, maksudnya gimana? Hari saya duet sampai mampus. Enggak boleh, Mas. Enggak boleh. Berapa enggak sih? Kira-kira. Ya boleh. Di konten Anda boleh enggak nih? Konten Double J ya. Kita berdua ya. Iya. Oke, Nanas kan bergizi loh, Mas. Kenapa kok di-upload pada saat tahun baru? Setiap awal tahun baru itu mesti di-upload menjual nanas gitu ya, Mas? Ada meme seperti itu, Mas. Gimana ya, Mas, jelasinnya, Mas? Mungkin ada yang lebih dewasa bisa menjelasin. Mungkin karena gini. Karena kita pada
pada saat malam tahun baru atau sebelumnya sudah memprepare untuk perayaan. Jadi mungkin melekan mas. Melekan itu menguras tenaga sehingga penjualan nanas itu akan sangat melonjak drastis. Iya, akan memberikan suatu achievement, rangsangan, rangsangan, abiotik, prebiotik, ya. Iyalah. Kok? Karena tidak memakai pengaman, sehingga para petani penjual nanas ya sangat kesakitan dengan nanas yang dipegangnya karena dia nggak pakai pengaman mas. Oh gitu mas. Kesakitannya nanas durine ngeri mas. Oke boleh. Oke dari memegang nanas. Nah ini ya, seperti itu. Untuk kalian bocil di bawah umur yang menonton Double G jangan diambil hati. Okay. Karena ini konten semi dewasa. Semi dewasa. Tepatnya di Double G. Iya. Dan pada saat itu mas, saya juga masa-masa MTS dulu. MTS. Iya. Saya sering ke alun-alun Kudus ya, kota Kudus. Alun-alun kota Kudus. Iya. Pada saat itu kan jarak rumah saya ke alun-alun kira-kira 2 atau 2,5 kiloan mas. 2,5 kilo. Kami tidak memakai sepeda, jalan kaki mas. Jalan kaki sampai ke alun-alun. Karena apa? Karena di sana kalau memakai kendaraan, baik sepeda motor itu susah untuk parkirnya dan riskan pencurian. Nah, jadi kita menggembel ya, melaku dari Bar Isa sampai sana sampai tengah wengi baru pulang dari menyaksikan kembang api meriahnya dengan pakai sarung anak kota. Iyalah. Itu Anda ketika berjalan kaki berapa orang sih mas? Paling 4 or 5 people ya. 4 sampai 5 orang lah. Motivasi Anda untuk berjalan kaki kan jarak yang ditempuh udah kelihatan sekitar 2 sampai 3 kilo mas. Itu motivasi Anda itu apa sih? Motivasi ya. Saya itu memang dari dulu sangat suka jalan-jalan mas. Jalan-jalan, healing. Itu memperkuat metabolisme tubuh kita supaya kita saat berolahraga. Iya, olahraga apapun ya. Tapi tangannya nggak boleh gini mas. Volley. Seperti itu kita akan lebih terlatih karena kita sudah berjalan cukup jauh untuk melatih jantung kita mas. Iyalah, oke. Di akhir bulan, akhir tahun Desember ada kejadian apa lagi mas? Hal unik apa lagi mas? Hal unik mas, saya itu menyebutnya sebuah perjuangan meniti karir atau perjuangan hidup. Tahun 2015 saya itu mas pernah merayakan tahun baru Masehi ya, karena itu konvensional dengan berjualan mas. Berjualan apa itu mas? Saya itu berjualan pentol bakar, kopi, pop mie ya. Pada saat itu saat menggugah jiwa, selera, kedewasaan jiwa berwirausaha mas, sangat dipupuk sekali. Saya itu ikut paman saya paman saya berdagang mulai habis isya sampai hampir jam 1 malam itu berdiri terus mas. Itu waktu SMP mas? Waktu lulus SMK. Lulus SMK saya berhenti 1 tahun kemudian lanjut kuliah. Pada saat berhenti itulah dimana menurut saya titik paling mengerikan, paling berharga dalam sejarah hidup saya mas, karena banyak sekali perjuangan di dalamnya mas. Sebelum Anda diajak oleh paman Anda, paman Thomas. Nah, itu apakah langsung menerima dengan senang hati ataukah saya masih muda kok mau sih menjalani kerja seperti itu gitu mas? Oke. Awalnya memang yang namanya anak SMK baru lulus mas, pasti ada rasa gengsi mas. Tapi mau nggak mau kita harus mencoba untuk menutupi rasa tersebut, karena kita sering dikasih motivasi ketika di sekolah mas. Motivasi dari orang-orang sukses pada saat itu, tinggalkan rasa gengsi, tinggalkan rasa malas. Tapi kita sendiri ketika mengaplikasikannya itu susah banget. Nah itu mas, butuh latihan. betul. Nah jadi gini mas,
para pemirsa juga kan penasaran dengan cerita Anda. Bagaimana sih untuk menutupi rasa gengsi kita, Mas? Gitu. Rasa Dengan gengsi. cara apa sih, Mas? Dengan cara ya anggap saja mereka itu yang ada di hadapan kita, walaupun itu saudara, maksudnya teman kita sendiri, teman sekelas mungkin melihat kita berdagang kecil-kecilan, mungkin ngasong. Saya juga pernah ngasong bawa aqua keliling-keliling. Seperti ini, Mas. Iya. Cangcimen gitu, Mas. Iya, wah, Oh, gitu. itu juga pernah, dan saya menganggap itu hanya orang lain. Mereka gak kenal saya. Itu cara saya mengatasi rasa gengsi. Tapi pernah apa enggak gitu, Mas, ketika jualan terus disapa sama temen-temennya, Mas? Sering banget, Mas. Terus ketika disapa Anda langsung gimana, Mas? Ya saya menyapa balik lah. Nah, kita harus berusaha humble. Jangan ada teman langsung bersembunyi. Itu namanya tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, itu namanya juga gengsi yang berlebihan. Gengsi yang berlebihan. Ya moga-moga saya masih tetap istiqomah dalam hal yang menurut norma agama ya, itu baik, insya Allah. Moga-moga masih tetap bertahan, Mas. Oke. Maka dari itu mari kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah ya, supaya Oke, lanjut, Mas. Karena tadi mendengar cerita Mas Jazuli membuat hati kita sangat tersentuh. Oleh karena itu mari kita meningkat cipta. sejenak untuk menghargai jasa-jasa beliau. Oh, seperti ini. Gini, Mas, saya juga punya pengalaman di akhir tahun, Mas. Itu waktu ketika saya masih sekolah dasar. Nah, jadi ketika musim penghujan itu kan mulai masuk sekitar November, Desember, Januari ya, Mas. Oke. Nah, waktu itu juga sekitar kalau nggak salah ya, Mas, itu November. Kalau nggak salah November atau Desember gitu, Mas. Mungkin Desember awal. Itu ketika sekolah dasar saya berangkat seperti biasa, Mas. Oke. Dan saya kan merupakan murid yang sangat teladan. Nah, gitu. Jadi saya berangkat sekolah dengan pagi-pagi sekali, Mas. Dan sebelumnya itu malamnya itu hujan sangat deras sekali, Mas. Nah, ketika itu juga saya berangkat sekolah dan sekolah itu mengalami musibah kebanjiran. Kurang lebih sampai batas perut, Mas. Batas perut. Nah, Udel. Nah, ketika itu juga saya berangkat sekolah dengan menggunakan sandal jepit. Sangat tragisnya saya satu kelas itu cuman berangkat 5 orang. Dan saya melihat teman saya nggak berangkat sekolah tapi malah berenang di depan sekolahan, Mas, gitu, Mas. Gak ada akhlak gitu. Yang sementara yang lain bantu bersih-bersih, bantu beres-beres, tapi yang lain ada juga yang berenang di depan sekolahan, Mas. Iya. Itu yang menjadi hal yang paling berkenang dalam hidup saya, Mas. Saya juga pernah pada saat SMK, Mas. Tahun 2014 kayak gak salah, banjir besar pada saat itu. Banjir bandang, Iya. tsunami. Shit, yang ada di kota Kudus pada saat itu. Saya berangkat nerobos tenggangan sawah, Mas. Tenggangan sawah. Tenggangan sawah itu nggak jalan kaki, pakai motor. Motornya mogok sebelum sampai sekolahan itu nggak ada yang berangkat. Kalau boleh tahu itu sebelumnya pakai motor apa itu? Jadi mungkin pemirsa lebih jelas dengan cerita Anda. Motor mereknya Hokkaido. Cino. Berarti itu tembakan gitu, Mas. Tembakan. Jadi kan kalau mungkin dari Yamaha kan ada seperti Yamaha seperti apa? Fiction dan lain-lain, Mio atau apa gitu. Itu ada bentuknya seperti motor Supra. Seperti motor Supra. Tapi mesinnya mesin dari Chinese. Iya, Mado. Hokkaido. Saya masih ingat itu. Pada saat sampai sekolah nggak ada orang, itu rasanya saya sendiri itu memiliki jiwa seorang pelajar yang sangat ingin haus akan ilmu, Mas. Sementara yang lain nggak berangkat, Mas. Itu. Lalu saya masih saya
Tapi bisa jadi mungkin Anda menginginkan agar dikasih uang saku. Bisa jadi. Uang saku saya lumayan pada saat itu. Lumayan ya. 15.000 loh. 15.000. Pada zaman 15.000. itu. 15.000 ya. Oke. Sementara teman-teman paling ya ada beberapa 1 2, tapi kata-kata 10.000. Moga aja bapaknya Amin jadi mendengar konten ini ya. Diporotin ya Mas SMK ya. Oke, mungkin cukup itu Mas. Udah apa lanjut? Udah cukup, udah capek. Oke, mungkin pemirsa setia penonton WJ, kalau ada kritik atau saran untuk konten selanjutnya mungkin bisa komentar di kolom bawah sini ya. Yap, betul sekali. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, comment, and like. Oke. Ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.